jangan bersekutu membantu orang-orang kafir. Udah baca doa ini aja, kata Allah Subhanahu wa taala, qur rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Allah Maha tahu siapa yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan. Yang benar akan dimuliakan, yang sesat akan dibinasakan, akan dihinakan, akan diazab di dunia, begitu juga di yaumil kiamat. Sekarang mereka bisa aniaya, nanti ketika pengadilan akhirat mereka akan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'an la radduka ila ma'ad. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, disembuhkan dari penyakitnya, sehingga bisa terus istiqomah dengan ilmu dan dengan pengalamannya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, Bapak Haji, Ibu Haji yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada para asatiz, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana, Bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur malam hari ini kembali kita bisa bertemu di sini dalam rangka majelis ilmu. Malam hari ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85. Kalau boleh diberikan judul ayat ini adalah hijrah untuk kembali. Hijrah untuk kembali. Ini kita lagi di momen pergantian tahun baru Islam. Kita sedang dalam momen Muharram 1443 Hijriah. Kita ingat satu peristiwa besar, jangan sampai momen besar ini berlalu tanpa kita ngambil ibrah. Maka malam hari ini kita coba angkat ayat tentang hijrah surat Al-Qasas ayat ke-85. Hijrahnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyisakan duka yang sangat dalam di hati Nabi kita Muhammad. Beliau harus meninggalkan tanah kelahirannya, diusir oleh orang-orang kafir, oleh kaumnya sendiri, sampai meneteskan air mata. Peristiwa sedihnya Nabi Muhammad diceritakan di sini di surat Al-Qasas 85. Singkat cerita, ketika beliau sampai di Juhfah, Bapak Ibu mungkin yang pernah haji pernah ke Juhfah, perbatasan haram dengan tanah selain haram. Kalau kita mengambil mikot kan yang paling dekat Tanim, yang jauh Juhfah di antaranya. Jauh.
Nah, begitu Nabi sampai di Juhfa, orang kafir udah nggak bisa ngejar lagi, udah putus asa, ya. Di situ Nabi menoleh ke belakang, ke arah Mekah, lalu beliau meneteskan air mata. Beliau katakan, innaki la ahabbul bilad ilayya. Ya Mekah, sesungguhnya engkau tanah yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki yukhrijuni ma kharajtu. Kalau bukan karena penduduk Mekah yang mengusirku, aku pasti akan tetap ada di situ. Turun malaikat saat itu menghibur kesedihan Nabi Muhammad membawa ayat ini, Al-Qasas 85. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, atashtaqu bi Makkah? Apakah kau sedih meninggalkan kota Mekah?" Nabi menjawab singkat, "Allahumma na'am." Ya, saya sedih. Gimana gak sedih? Di sana saya dilahirkan, saya dibesarkan, tanah air tumpah darah saya di sana, keluarga banyak di sana, dan yang lebih sedihnya lagi, kampung halaman saya masih pada musyrik, belum beriman kepada Allah. Ada apa engkau datang kemari ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ingin memberikan kabar gembira kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Barusan turun ayat, dibacain ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallazi farada alaikal qur'an laradduka ila ma'ad. Allah ngibur Nabi Muhammad ya diri. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al-Quran akan mengembalikan kamu ya Muhammad, ya Rasulullah, ke Mekah untuk kedua kalinya. Hari ini boleh kau diusir, hari ini boleh kau bersedih, tapi nanti kata Allah kau masuk kedua kali ke Mekah dalam keadaan mulia. Mereka akan tertunduk yang mengusirmu dulu, mereka akan mengikuti ajaran yang engkau bawa. Mulai Nabi senang. Qul, di ujung ayat katakan ya Muhammad, Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda wa huwa a'lamu wa man huwa fi dhalalim mubin. Allah Maha mengetahui siapa yang dalam kebenaran dan siapa yang dalam kesesatan. Ini ayat menarik kita bahas hadirin ya, sebagai momen pergantian tahun baru Hijriah. Dalam tafsir dijelaskan surat Al-Qasas ini surat sebelumnya surat An-Naml. Kalau kita belajar tafsir, pernah saya sampaikan, para ulama menjelaskan al-munasabat bainas surah, hubungan surat ini dengan sebelumnya. Jadi gak sembarangan urutan surat, ada korelasinya. Apa hubungannya surat Al-Qasas dengan surat An-Naml yang sebelumnya? Sama-sama bercerita di awal surat kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Di An-Naml awal-awal surat tentang Nabi Musa, Al-Qasas juga sama. Itu korelasinya. Sedangkan ayat yang ke-85 udah mau akhir surat Al-Qasas. Karena total jumlah ayatnya 88. Ayat 85 ini satu-satunya ayat yang turun ketika proses hijrah berlangsung. Satu-satunya ayat yang turun proses hijrah masih berlangsung, ya ini surat Al-Qasas 85. Kan belum sampai Madinah kan, tadi masih di Juhfah. Lah, kan ada Pak Ustaz ayat yang bercerita Nabi Muhammad sama Abu Bakar di goa. Kita tahu kan ayatnya kan?
izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Saat kedua, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar di goa, salah satunya khawatir kalau orang kafir nengok ke bawah kaki kita kelihatan. Lalu Nabi berkata, la tahzan innallaha, jangan sedih, jangan takut, Allah bakalan menolong kita. Itu bukan pas lagi hijrah turunnya. Ayat yang kita hafal yang berbicara tentang hijrah, Nabi bersembunyi di goa, dikejar oleh kafir Quraisy, turun 9 tahun setelah peristiwa hijrah. Setelah peristiwa di goa itu 9 tahun berikutnya baru Allah turunin tuh ayat yang mengisahkan itu. Tepatnya dalam peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir dalam hidup Nabi kita Muhammad. Perang terakhir itu Tabuk namanya, melawan pasukan Romawi yang jumlahnya lebih banyak, perlengkapan persenjataannya lebih canggih, sehingga saat itu banyak kaum muslimin yang di tengah jalan pulang ya. Kondisinya panas, jauh harus ke Tabuk, sebagian pulang. Akhirnya turun tuh ayat itu, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad, aku yang akan nolong untuk kesekian kalinya, seperti aku tolong ketika dia dan sahabatnya bersembunyi di dalam gua. Itu ayat itu turun saat perang Tabuk. Sebagian kaum muslimin karena digembosin sama orang munafik, wah udaranya panas, ngapain ke sana? Begitu pasukannya canggih-canggih, hebat-hebat, akhirnya pada mundur pulang. Nabi sedih, turun tuh ayat itu. Kalau nggak ada yang nolongin Nabi Muhammad, aku yang tolong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah itu ya, bercerita tentang bersembunyi di Gua Hira. Turunnya bukan hijrah. Yang turunnya pas hijrah, nah ini Al-Qasas 85. Kalau di Quran Saudi yang warna hijau, ini kan bukan cetakan, ini tafsir ya. Kalau Saudi yang warna hijau itu posisinya ada di kiri paling atas. Karena saya udah lihat jadi tahu. Kalau Bapak tanya Al-Ankabut ayat 40 posisinya di mana Ustadz? Kalau Al-Ankabut saya kalang kabut jadinya, ya enggak. Kalau Al-Qasas 85 saya tahu baca kiri atas. Turun tuh ayat. Karenanya para ulama tafsir tidak mengkategorikan nih ayat bukan kategori madaniyah, bukan juga makiyah, karena turunnya pas lagi hijrah. Kalau makiyah sebelum hijrah, madaniyah setelah Nabi hijrah. Nah ini turun pas Nabi lagi hijrah, la madaniyah wala makiyah, begitu. Ini bukan madani, ini bukan makiyah. Jadi kalau kita nanti ditanya, ada nggak dalam Al-Quran ayat yang bukan makiyah, bukan madaniyah? Al-Qasas 85 satu-satunya ayat yang bukan madani, bukan juga maki. Tapi kalau Al-Qasas secara umum, secara general dikategorikan surat makiyah. Hanya surat Al-Qasas ayat yang kelima bukan makiyah, bukan juga madaniyah. Ini ayat juga satu-satunya kata para ulama yang menggunakan kata farodo, mewajibkan Al-Quran. Selain ayat ini selalu Allah gunakan kata nazala, turun Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu, anzalna. Dalam surat Al-Kahfi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran aku turunkan menggunakan kata nazala dan turunan kata nazala. Bisa anzala, bisa nunazzila. Hanya ini ayat yang Allah gunakan kata farodo alaikal Qur'an. Artinya apa? Farodo alaikal Qur'an, Allah yang turunin Al-Quran kepadamu ya Muhammad, dan Allah juga yang mewajibkanmu untuk
menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Di sini masuk pelajaran pertama yang bisa kita ambil, sebagaimana Nabi diwajibkan menyampaikan isi kandungan Al-Quran, kita umatnya juga diwajibkan menyampaikan isi kandungan Al-Quran semampu yang kita bisa, walaupun cuma satu ayat. Kata Nabi, balighu anni walau, kata Bapak, sampaikan ya dariku walaupun cuma satu ayat. Ini kan kita belajar satu ayat, kita baru bisa satu ayat ini, sampaikan ke anak kita, ke keluarga kita, kerabat kita, walaupun cuma satu ayat. Tapi ingat, di ujung hadis kata Nabi, waman wahadisu an bani Israel falah haraj, silakan ceritakan tentang Bani Israel yang kalian dengar, yang kalian dapat dari ahlul kitab, silakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau berkaitan dengan Quran dan hadis, di ujung hadis kata Nabi, jangan sekali-kali kalian tambah-tambahin. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang coba-coba nambah-nambahin ayat, coba-coba mendatangkan hadis palsu, siapkan satu tempat, kata beliau, di nerakanya Allah Subhanahu. Jadi kita nggak boleh. Ini kita harus sampaikan sesuai dengan penjelasan para ulama dan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, ini pelajaran yang pertama, kita sampaikan isi kandungan Al-Quran. Tahun ini kita bersedih karena ulama-ulama yang istiqomah, yang ikhlas menyampaikan isi kandungan Al-Quran banyak yang meninggal. Data sudah tercatat kurang lebih 600 ulama berpulang ke rahmatullah. Itu yang tercatat. Yang nggak kecatat lebih banyak lagi. Kayak saudara-saudara kita, guru-guru kita yang nggak kecatat lebih banyak lagi. Padahal kata Imam Ghazali, jangankan 600 yang meninggal tuh orang alim yang paham Al-Quran, paham hadis, satu aja meninggal dari mereka, itu kehancuran alam semesta. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mautul alim mautul alam. Nggak pakai harokat, tulisannya sama tuh, mautul alim mautul alam, nggak pakai harokat. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa baca begitu. Kalau yang ngerti bisa baca walaupun nggak ada harokatnya, mautul alim mautul alam. Kematian seorang alim, kehancuran alam semesta. Nah, kita doain mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi meninggal, Kiai Lutfi Fatullah meninggal. Beritanya katanya habis divaksin. Allahu Akbar, makin kita sedih. Mudah-mudahan yang lainnya dijaga oleh Allah, yang sudah berpulang dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama, wajib bagi kita menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, ini lebih menarik lagi Pak Bu. Semua yang akan kita temukan di masa yang akan datang sudah tercatat rapih dalam takdirnya. Katakan la radduka, nanti kau akan masuk lagi, jangan takut gitu. Jadi semuanya udah tercatat rapih. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir makhluknya sebelum diciptakan apapun. Allah ciptakan al-qalam, pulpen. Uktub, kata Allah, apa yang aku tulis, uktub maqadirul khalaik, disuruh tulis takdir makhluk-makhluknya. Itu sebelum Allah ciptain yang lain, pulpen yang Allah ciptain, bukan kayak pulpen sekarang, enggak, beda begitu. Itu pulpen yang paling mulia karena Allah punya 5 pulpen. Yang paling mulia itu tadi tuh, yang pulpen pertama. Pulpen yang kedua
Allah tugasin untuk mencatat wahyu. Quran ditulis tuh di Lauhil Mahfuz. Ada pulpen yang Allah perintahin suruh tulis Al-Quran, suruh tulis kitab-kitab Taurat, Injil yang Allah berikan kepada Rasul utusan mereka. Dalilnya dari mana? Nabi lagi peristiwa Isra Mi'raj, begitu mau sampai Sidratil Muntaha, beliau mendengar ada bunyi pulpen. Ini sami'tu masarifal qalam. Aku mendengar bunyi pulpen bergerak, taktuk taktuk taktuk. Tanya ke Jibril, itu bunyi apa Jibril? Itu pulpen yang mencatat wahyu kalam Allah. Di pulpen ada 5. Yang pertama mencatat takdir seluruh makhluk. Yang kedua pulpen yang mencatat wahyu. Yang ketiga pulpen yang mencatat takdir khusus manusia. Yang keempat pulpen yang mencatat nasib manusia ketika di dalam perut usia kandungan 4 bulan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Disuruh tulis ini orang rezekinya gimana, ini orang ajalnya kapan, ini orang hidupnya senang apa susah, ini orang surga atau neraka. Itu pulpen yang keempat di rahim saat 4 bulan. Pulpen yang terakhir ada di iliyin sama ada di sijin. Pulpen yang kelima, kalau di iliyin mencatat amal soleh orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah, begitu ruhnya diangkat itu di bawah arsy Allah ada pulpen yang nyatet amal soleh dia tuh. Kitabum marqum, kitab yang mulia kata Allah. Pulpen itu yang nulis tuh. Yashhaduhul muqarrabun, di situ malaikat-malaikat menyaksikan. Innal abrara lafi illiyin, begitu. Di mana tuh? Di iliyin. Tempatnya ruh orang-orang soleh, dicatat amalnya yang baik-baik. Tapi kalau dia orang jahat, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, di dasar bumi sijin. Wa innal fujjara lafi sijin. Ya Allah, kalau dasar bumi panas Pak Bu. Ya mudah-mudahan nanti amal kita ditulis di iliyin. Amin ya rabbal. Jangan sampai ada di antara kita yang amal ibadahnya sepak terjang di dunianya dicatat di sijin. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran yang kedua, bahwa semua sudah tercatat rapih. Pandemi yang menimpa kita ini bukan kebetulan, ini sudah tercatat rapih dari Allah Subhanahu wa taala. 7 menit lagi azan. Penutup dah dari saya. Di antara pelajaran yang sangat berharga dalam ayat ini, ada di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin." Menghadapi orang kafir yang mengusirmu ya Muhammad. Ini cara orang kafir nyakitin para nabi dan rasul, mengusir mereka. Jadi bukan Nabi Muhammad doang yang diusir. Nabi Musa diusir dari Mesir. Nabi Lut diusir dari kampungnya oleh kaumnya. Hingga akhirnya Allah tibanin tuh hujan batu kepada kaum Nabi Lut. Nabi siapa lagi yang diusir? Nabi Yusuf keluar dari kampungnya menuju Mesir. Jadi bukan Nabi Muhammad doang yang diusir. Termasuk kalau ada ulama yang diusir dari kampung halamannya, tanah airnya, jangan kita heran, memang begitu cara orang menyakiti rasul-rasul utusan Allah, menyakiti para pewaris Nabi. Pesan Allah, kalau kita termasuk yang mengalami hal demikian, gak usah banyak ngomong, ucapin ini. Qul Rabbi, diajarin doanya sama Allah. Sayang kita bukan yang diusir.
Qur rabbi a'lamu biman jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Itu doanya. Dah nggak usah pikirin, jangan kita ngerasa kita diusir, kita ini dihinakan. Belum tentu, justru yang lemah kadang-kadang Allah muliakan, yang sedikit Allah kasih kemenangan. Mereka yang mengira kuat, hebat, jangan deketin mereka, jangan ikut dengan mereka. Bisa jadi yang lemah itu justru yang dalam kebenaran. Kayaknya di ayat lanjutannya nanti ada pesan tuh dari Allah, wala takunanna zahiran lil kafirin. Jangan bersekutu membantu orang-orang kafir. Udah baca doa ini aja, kata Allah Subhanahu wa taala, Qur rabbi a'lamu biman jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Allah Maha tahu siapa yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan. Yang benar akan dimuliakan, yang sesat akan dibinasakan, akan dihinakan, akan diazab di dunia, begitu juga di yaumil kiamat. Sekarang mereka bisa aniaya, nanti ketika pengadilan akhirat mereka akan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian alamin, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.